Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Bang Ipul. Kali ini kita berbicara ikan lele lagi. Gimana? Masih semangat berbudidaya ikan lele? Semoga sih masih bersemangat ya kalian. Nah, ngomongin ikan lele, kemarin kebetulan gue habis beli lagi dari salah satu marketplace bibit ikan lele sebanyak kurang lebih 500 ekor. Ukuran 7-8 cm ya. Nah, waktu itu gue taruh di ember dengan ukuran kayak di video ini, mungkin 70-100 liter kali ya. Nah, posisi ikan lele itu gue tempatkan di langsung terkena sinar matahari, gunanya biar ikan semakin sehat. Tapi pada nyatanya ternyata di bulan-bulan ini tuh bulan dengan intensitas hujan yang lebat coy. Nah, maka dari itu karena intensitas hujan yang lebat, banyak ikan-ikan gue yang mati. Gue bingung lah kenapa mati. Akhirnya gue cek pH-nya, ternyata pH-nya di bawah 6,5, sekitar 6,2, ada bahkan kemarin sempat di 5,5 ya. Nah, usut punya usut, ternyata pH tuh menurun karena air hujan. Air hujan itu mengandung zat asam yang sangat tinggi yang mengakibatkan pH di dalam air tempat kita berbudidaya itu turun. Nah, maka dari itu untuk meminimalisir kematian, maka ember-ember yang tadinya langsung terkena sinar matahari, gua taruh di bawah garasi agar si ember-ember ini tidak terkena hujan langsung. Oh ya, ditambah lagi ke kapasitas airnya gue kurangin. Kenapa? Karena memang ikan lele yang masih kecil itu rentan terkena penyakit. Maka dari itu karena airnya banyak, gua kurangin agar si lele dari permukaan dasar air ke atas itu hanya berjarak beberapa senti aja. Gunanya biar oksigen yang diambil makin banyak. Nah, bisa dilihat hampir setengahnya gua kurangin. Dan nyatanya, buktinya ikan-ikan yang atasnya gue kasih atap itu cenderung lebih sehat dan pergerakannya lebih lincah. Bisa kalian lihat nih, kita kasih empan ya. Coba lihat, memang ada sebagian yang kurang sehat karena imbas dari air hujan kemarin. Nah, sebenarnya setelah gue taruh di bawah atap itu, semua air yang ada di ember gue kurangin. Bahkan kalau memang kadar asamnya, kadar pH-nya rendah, maksudnya di bawah 6,5, semuanya gue kuras. Gue ambil di kolam ikan yang ada di depan rumah gue, yang cenderung pH-nya stabil. Nah, lihat. Ini di minggu kedua setelah pembibitan ya, setelah ditaruh di dalam ember. Dari 500 ekor, sekitar setengahnya mati. Karena ya gitu, kemarin sempat kurang terawat, cuma dikasih empan, dan ternyata sekali lagi ember yang ditaruh di bawah terik matahari langsung dan terkena hujan langsung, itu pH-nya tuh menurun. Karena pH-nya menurun, kadar asamnya menaik, maka siklus, maksudnya apa ya? Air yang di dalam ember ini kurang bagus untuk ikan. Nah, dikarenakan ikan lele itu bersifat nokturnal, hidup pada malam hari, maka gue fokuskan pemberian pakannya di malam hari agar pertumbuhan ikan juga cepat besar. Dan gue juga gak lupa di siang hari dan di sore hari gue kasih ikan juga, agar ya cepet panen sih niatnya. Nah, bisa kalian lihat ini masih di
2 minggu setelah gue pelepasan ikannya sudah mulai aktif. Lihat. Dan ini embernya masih, keadaan airnya masih setengah ya. Dan ini usia ikan lele kurang lebih 2 bulan. Gua kasih umpan di siang hari. Yang kemarin awalnya 3 gua taruh di bawah garasi, sekarang semua gua taruh di depan warung. Lihat, lebih seger kan, dan sudah mulai ada yang kita sedikit dipanen. Mungkin kemarin gue panennya ada sekitar 1 kilo, yang 1 kilo 10 ekor ya. Bagus sebenarnya ini tuh untuk ketahanan pangan kita ketika kita nggak ada lauk mungkin ya. Nah, lanjut nanti kita videokan di malam harinya. Nah, ini video di malam hari dengan pembelian pelet 781 per 1. Masih 781 per 1, belum 78 aja ya. Seharusnya pembelian pelet yang dengan lele seukuran segini tuh baiknya ya pelet yang ukuran 781 aja. Terlihat kalau kita pemberian pakan di malam hari terlihat sangat aktif banget ikannya. Untuk ukuran pemberian pakannya biasanya kalau pada siang hari itu gua beri 1 ember 2 sendok makan, di malam hari gua beri sekitar 5-7 sendok makan ukurannya ya. Nah, karena biasanya ikan lele itu membawa aroma yang tidak enak, cara gua merawatnya yaitu setiap hari gua selalu kuras 1 ember di setiap embernya. Gimana ya maksudnya? Ya setiap hari 1 ember, karena ini kan ada 6 ember. Jadi di hari Senin 1 ember, hari Selasa 1 ember. Nah, kenapa gua buang? Karena ya biar aromanya tidak tercium banget. Karena dari feces atau kotoran ikan menjadi tidak bagus dan menjadikan aromanya tidak baik dicium. Apa sih? Ya lanjut lah ya. Intinya setiap hari 1 ember selalu gue kuras. Nah, kurasnya itu biasanya airnya gue taruh ke tanaman yang ada di kebun depan rumah gue. Jadi yang biasanya nyiram dari keran, nah gue selalu nyiram air lele. Katanya sih bagus untuk pertumbuhan tanaman kita. Ini nanti ya kita kuras ya, kita cek ya berapa ukurannya. Ini kurang lebih 2 bulan. Oh iya, 1 ember itu ada yang 30, ada yang 20, ada yang bahkan 40, nggak rata. Jadi tergantung ya enaknya aja. Biasanya sih gue sortir, tapi memang ini sebagian sudah ada yang dipanen. Nah ini nih kita kuras airnya. Ini tadi gue udah jelaskan, airnya ini untuk pemberian penyiraman tanaman yang ada di depan rumah gue. Salah satunya ada pohon anggur, ada juga pohon alpukat, ada juga belimbing, ada juga pohon nangka, ada juga pohon rambutan, ada juga di sini apa ya, pohon jambu dan lain-lain deh. Kalau anggrek enggak ya, karena biasanya buat bau. Nah, ini gue siram ke tanaman anggur yang gue grounding di depan rumah. Nah, bisa dicek tuh, airnya sangat kotor. Dan ini aromanya cukup bau banget. Sorry, kayak bau comberan gitu. Tuh ya.
udah lumayan, nanti tunjukin berapa besar ikan yang kita kuras ini. Nah, ini mungkin sekitar ada 20-an ya, 20 ekoran itu. Terlihat kayak tuh udah melebihi jari tapak tangan gue ya. Tapi memang belum waktunya untuk dipanen sih, karena masih kecil. Ada juga ikan lele yang tuh masih kecil banget. Nah, setelah ini karena depan warung kita lagi renovasi, maka ember-ember yang ada di depan warung kita pindahkan ke garasi lagi. Ya, lihat sekitar 20 ya. Nah, setelah ember kosong, air baru dari kolam, maksudnya kolam ikan juga, yang notabene bersih, untuk gua taruh di ember yang sudah tadi kita kuras. Kenapa air yang di dalam depan kolam gua yang gua ambil? Karena pH-nya sudah stabil. Mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video gua, sudah dengar ocehan gue yang sebenarnya kurang jelas. Dan terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sehat-sehat semua ikan-ikan lelenya, dan salam berbudidaya ikan lele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.